kuasa hukum ditunjuk ini baru pada tanggal 19 pada saat adanya limpahan berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan. Terhadap persoalan tersebut, kami sudah meneliti, melakukan analisa, investigasi dari laporan pengaduan permohonan dari keluarga para tersangka yang menyatakan bahwa para tersangka tersebut bukan pelaku daripada kejadian tersebut dan mereka tidak bersalah. Hal itu sudah mereka dengar, mereka dapatkan pada saat anak-anak mereka itu diperiksa di pihak penyidik. Dilanjutkan juga pada saat dilimpahkannya mereka tahap 2 ke kejaksaan, tersangka tersebut ada juga yang secara tegas dalam berita acara menolak dinyatakan sebagai pelaku dan mereka tidak bersalah. Nah, mungkin biar lebih jelas, karena yang dinyatakan oleh keluarga tersebut harus diketahui oleh seluruh masyarakat. Silakan Bu, untuk disampaikan pada waktu pemeriksaan bagaimana apa yang disampaikan oleh anak ibu yang IS yang 17 itu. Tolong, silakan. Berdiri Bu, tegas-tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya besuk anak saya itu yang pertama kalinya masuk, saya bilang, Imam ngelakuinnya, Mam. Enggak Bu, sumpah demi Allah, sumpah pocong, Imam enggak melakukannya Bu, katanya gitu. Terus dia bilang, Imam itu terpaksa Bu, di sini percuma ngomong enggak begini, jujur percuma Bu, ngomong jujur di sini. Gitu. Ya, cukup, satu. Silakan dari orang tuanya. Silakan. Dari orang tuanya VF, silakan. Namanya tadi siapa Ibu yang baju kuning tadi? Nama Ibu. Nah, nanti biarkan saja Pak, kita tidak menyebut nama dulu ya. Nanti lewat kita karena takut terjadi ini ya. Inisial. Ya, silakan Bu. Inisialnya aja, huruf pangkalnya saja. S. Silakan Bu. Huruf pangkalnya saja Bu. Siapa nama Ibu? R. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras Bu. Waktu anak saya ngomong di Poltabes, dia tidak melakukannya dan dia ngomong sumpah kata sumpah demi Allah, demi Al-Quran saya tidak melakukan, dan dengan korban dia tidak tahu. Cukup ya, nanti kami jelaskan. Silakan Ibu. Ini orang tua inisial MS ya, MZ 13. Yang ini orang tua AS 12. Nama Ibu huruf awalnya aja Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ke Tabes, saya menemui anak saya tanya, apa benar kamu lakunya? Enggak mah, demi Allah enggak mah, katanya. Saya nggak ngelakuin, percuma juga mah, aku jujur ngomong enggak, masih nggak percaya bapak-bapak itu mah. Gitu. Sampai numpang, demi Allah mah, demi Allah 3 kali dia pun demi Allah enggak percaya. Itu aja. Ya cukup. Oke. Selanjutnya orang tua NS, silakan Bu. Assalamualaikum Nama huruf pangkalnya aja Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari NSD. Waktu pertama kali saya datang ke Poltabes, saya tanya juga sama anak saya, kamu melakukan gak nak? Enggak, iya demi Allah saya enggak melakukannya. Kamu kan bilang sama ayah, enggak. Besok saya tanya lagi, melakukan gak? Enggak, iya demi Allah. Ya, cukup. Ini orang tuanya juga sampaikan juga. Orang tua NS ya 12, silakan Pak. Karena Bapak yang langsung ketemu pada waktu itu ya. Perkenalan, saya Pangkalnya orang tua dari NS. Nama saya A. Waktu saya datang ke Polrestabes, saya sempat tanya sama anak saya, dan dia mengaku tidak melakukan. Dia sempat mau cerita, tapi nggak bisa cerita. Nggak bisa, waktu itu dibatasi. Sampai hari berikutnya juga begitu.
Nah, begitu pelimpahan di kejaksaan juga begitu. Anak saya sempat mau ngomong, sempat cerita dia. Tapi waktu itu sudah diarahin ke BAP. Jadi udah, akhirnya dia ngikutin dari BAP. Jadi itu pada saat penyidikan ya. Kami belum ditunjuk sebagai kuasa hukum. Kemudian berjalan proses penyidikan, itu ternyata ada orang tua dari salah satu saksi yang disebarkan oleh seluruh media, ada dengan bangganya IS-17 itu menyatakan kepada kawannya bahwa habis melakukan tindakan pemerkosaan terhadap almarhumah AA tersebut kepada seorang saksi. Ternyata hal tersebut dipertanyakan oleh salah satu orang tua tersangka kepada orang tua saksi tersebut. Apakah benar anaknya itu mendengar cerita seperti itu? Sehingga kemudian ternyata ditanyakanlah orang tua saksi tersebut kepada anaknya. Silakan Bu, sampaikan Bu. Bagaimana waktu ibu ditanyakan orang tua A, kemudian ibu nanya anak ibu itu, silakan. Waktu itu kami sedang keluar, pas di pertengahan jalan bertemulah dengan orang tua si A. Nah, orang tua si A bertanya, Bu, apa benar itu si Imam dijaga sama anak ibu? Aku bilang iya, karena saya kan nggak tahu kebenarannya. Terus kami berpisah, dia nggak tahu kemana, aku pulang. Terus aku pulang, di tengah jalan sempat bilang sama bapaknya, kenapa itu si bapak si A bertanya begitu. Terus sampai di rumah kami terus tanyain nama tuh anak, masuk ke dalam, ditanyainlah ke di dalam. Pertama pertanyaan itu anaknya memang benar ngomongnya iya ada. Terus kedua kali dia bilang nggak ada, langsung nangis itu si anak itu tadi. Nah terus sudah dari situ kami langsung kasih tahu orang tua si A tadi kalau omongan itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu anak aku tuh bilang gitu karena tertekan, karena dia udah tersangka dibilang polisi. Udah. Ibu orang tua dari siapa Bu? Saksi. Siapa? Saksi A. Yang 3 orang itu Bu ya. Jadi sebelum 4 ini ya, jadi makanya ini akan kami ceritakan kronologisnya ya, kami jelaskan. Jadi pada tahap proses penyidikan itu sudah berjalan. Pada saat pelimpahan di pihak kejaksaan, tersangka pun menyatakan tidak melakukan itu, dan di berita acara pelimpahan mereka menyatakan tidak ada melakukan itu. Itu disaksikan oleh orang tua para tersangka. Terkait persoalan tersebut, kami tidak hanya didasarkan pada penjelasan-penjelasan, pernyataan-pernyataan. Oleh karena itu kami melakukan konferensi pers ini pada hari ini, karena kami masih meneliti, menelaah, menganalisa dan menginvestigasi apakah benar. Karena kalau mereka melakukan tentu kami akan keberatan juga untuk membela. Jadi karena salah satu orang tua tersangka itu menghadap kami menyatakan itu, kami analisa dan menurut kami mereka bukan pelaku daripada tindak pidana tersebut. Apa dasar kami? 1. Persoalan tersebut tidak didasarkan hanya pada satu fakta. Fakta pertama bahwa ada kejadian pembunuhan. Almarhum AA keluar rumah menurut media pukul 12. Kapan almarhum AA diketahui pertama kali meninggal? Menurut media pukul 1. Ini menurut media. Tahap opini pertama dulu. Kami belum tahu ya kapan pertama kali diketemukan. Dari pukul 12 ke pukul 1 terjadi pembunuhan AA. Sekarang para tersangka, para saksi belum ada di Kuket. Itu bisa kami buktikan, ada saksi bahwa 2 orang tersangka sampai dengan pukul 12 mereka habis jalan santai duduk di rumah mereka. Yang 2 orang tersangka yang lain habis latihan karate duduk di rumah kawannya sampai pukul 12. Mereka bergerak lebih kurang pukul 12:30 ke Kuda Kepang, Kuda Lumping itu. Dan 3 orang saksi yang pertama
itu pergi ke Kuda Kepang lebih kurang juga sekitar pukul 12:30. Tapi karena rumahnya lebih dekat, sehingga mereka lebih dulu sampai. Setelah mereka sampai, acara Kukep itu belum berjalan. Artinya tariannya belum mulai. Masih gendang-gendang, mereka nonton. Pada saat sudah berjalan tari-tarian, baru para tersangka ini menemui mereka. Bertemulah mereka di situ. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, ada kegiatan kuda kepang atau kuda lumping. Kuda kepang atau kuda lumping itu kapan mulai berjalan? Apa susunan acaranya? Karena fakta-fakta ini saling berkaitan. Karena seluruh saksi, seluruh korban dan seluruh tersangka itu terkait dengan acara di kuda kepang. Perlu kami sampaikan bahwa acara pertama mereka dari pagi mereka siap, tapi belum mulai. Setelah habis zuhur, sekitar pukul 13.38, persiapan mereka untuk melakukan tarian. 13.38. Kemudian terjadi tarian, kemungkinan sekitar 13.40 tarian. Mereka acara itu sekitar 15 menit tarian anak-anak. Sekitar 15 menit, berarti sekitar pukul 14. Dari pukul 14, tarian apa? Tarian barong. Ada 2 orang barong yang kemudian ada pemasukan. Diperkirakan itu 30 menit. Berarti dari pukul 2 sampai pukul 2:30. Dari pukul 2:30 ada sambutan pemilik kuda kepang. Ada sambutan Pak RT yang kemudian minta sumbangan, dan pukul 14.44 itu Pak RT masih ada sambutan, tinggal dikit lagi selesai. Artinya kita anggap 14.45 habis sambutan RT, tarian dewasa. Artinya 3 kurang 1/4. Tarian dewasa itu sekitar 15 menit. Karena setelah tarian dewasa itu ada sholat asar. Mereka sholat asar jeda. Setelah sholat asar jeda, dimulai lagi sekitar pukul 3:30, meminta sumbangan tarian laki-laki dewasa, baru yang mabuk-mabuk dewasanya itu sampai pukul 5:30. Hebohnya penemuan mayat di kuda kepang. Hebohnya penemuan mayat di kuda kepang itu diketahui untuk dilaporkan di RT pada saat RT sholat berjamaah di masjid. Lebih kurang asar 13.03, iqomah kita anggap 10 menit 15.13, sholatnya 10 menit 15.23, lebih kurang 15.20. 15.20 ada laporan yang ingin dilaporkan ke RT, RT-nya masih sholat. Artinya mereka berjalan untuk melapor itu sekitar 10 menit, sekitar 15.20 atau 15.15 diketemukan mayat. Ada 2 versi yang menyatakan bahwa tersangka ini berjalan dengan diketahui terakhir bertemu dengan korban ada seorang saksi. Inisialnya nggak usah kami sebut, silakan nanti sidik saja ke sana karena ini anak di bawah umur semua. Yang menyatakan itu pukul sekian 2 lewat mereka pergi ke Kukep, sampai di sana acaranya sudah tari dewasa. Kalau tari dewasa berarti jam 15 kurang 15 mulai itu. 15.10 anggap mereka sampai. 15 kurang 10. Berarti 3 kurang 10. Diketemukan, kita anggap 3.20, berarti ada 30 menit waktu. Seandainya si IS bertemu, berjalan ke TKP 1, ke TKP 2, ke TKP 3, sampai dengan diketemukan mayat hanya 30 menit. Sedangkan di titik lokasi, kalau kawan-kawan lihat, kami sudah buktikan berjalan dari titik Kukep ke TKP 1, TKP 2, ke TKP 3 tanpa membawa mayat, tanpa lewat hutan 20 menit. Jalan saja. Jadi kalau berjalan saja 20 menit, melakukan tindak pembunuhan itu lebih kurang anggap 5 menit. Membunuh, memperkosa orang 4. Itu orang 4 yang memperkosa. Berarti 1 menit 1 orang. 1 menit membunuh 5 menit. Beristirahat anggap 5 menit, sudah 30 menit, sudah 20 menit. Berjalan menuju ke
lokasi menurut perkiraan media 30 menit menurut penyidik. Membunuh lagi, memperkosa lagi orang 4, memperkosa itu anggap 2 menit sudah 8 menit. Jadi tidak akan mungkin mereka melakukan hanya dalam waktu 30 menit. Dan kami siap, kita sama-sama media, kita survei ke lokasi. Apalagi mereka itu membawa jenazah, membawa mayat, anak-anak kecil. Satu. Kemudian fakta lagi, selain fakta-fakta yang memang bisa kami buktikan dari hasil media yang disampaikan oleh pihak terkait tentang terjadinya perkosaan dan pembunuhan. Bahwa dari TKP awal Phuket ke sana itu korban dibekap. Sudah dibekap, tidak lagi bernyawa, dilakukan persetubuhan tersebut. Baru dibawa lagi ke lokasi pembuangan akhir, dilakukan lagi perkosaan tersebut. Pertanyaannya, ternyata dari hasil otopsi itu dinyatakan kematian tidak wajar karena kurangnya oksigen. Ada kuku korban yang patah. Kuku korban membiru dikarenakan korban meninggal dalam waktu yang agak lama. Tidak ada perlawanan dari korban. Ada pukulan benda tumpul di sekitar leher. Ada luka cekikan atau jeratan. Itu siapa yang melakukan? Cekikan, jeratan dan pukulan tersebut. Kemudian ada kekerasan pada alat kelamin korban pada saat korban bernyawa, bukan meninggal. Ini kami ada beritanya. Kemudian tidak ada cengkraman di tangan. Karena penjelasannya si IS membekap, pelaku 1 megang tangan, pelaku ketiga megang tangan, yang keempat megang kaki. Kalau orang dibekap pasti merontak-rontak, meninggal. Pegangan itu akan membekas, tapi berdasarkan hasil otopsi tidak ada cengkraman. Jadi kami sangat-sangat yakin ini ada kehilafan. Karena ini ada kehilafan, apalagi ini sistem peradilan anak ini kan sistemnya cepat, sehingga mungkin menyulitkan. Kami memaklumi ini musibah bagi kami. Kami ingin menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Karena ini sudah berjalan di tingkat kejaksaan, kami pertama berharap, harapan kami satu, bahwa ada jaminan keselamatan kepada para tersangka, baik fisik maupun mental para tersangka. Kemudian yang kedua, agar seluruh pihak menghentikan segala bentuk opini yang menyesatkan tentang para tersangka ini. Karena baru ini para tersangka ini punya kesempatan untuk menyampaikan fakta yang menurut tersangka ini yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, kami agar diberikan akses seluas-luasnya bagi keluarga dan pihak penasihat hukum untuk menjenguk dan berkomunikasi dengan para tersangka guna kepentingan kemanusiaan dan pembelaan tersangka. Kenapa ini kami sampaikan harapan ini? Karena dari hari Jumat sampai saat ini terkesan baik PH, baik keluarga seperti tidak diberikan akses. Kapan ingin bertemu selalu dibilang tidak ada rapat, tidak ada rapat, tidak ada rapat. Kami juga ada buktinya itu. Kemudian kami memohon kepada pihak yang terkait kejaksaan, karena ini berkas perkara sudah ada di kejaksaan, kami memohon dihentikannya penuntutan karena tidak cukup bukti. Untuk itu kami siap berkomunikasi, berdiskusi, ini bukti-bukti, ini fakta-fakta menurut kami. Kalau memang ini artinya bisa berjalan, kenapa harus diteruskan ke pengadilan? Karena 1 hari mereka ditahan itu, siapa yang sanggup? Mereka itu anak-anak, bukan orang dewasa. Orang dewasa saja tidak sanggup. Dan terakhir, kami sangat berharap kepada seluruh yang terkait, masyarakat, agar mengawasi pengungkapan kasus tersebut sehingga dapat terungkap secara jelas dan terang benderang serta berdasarkan hukum. Karena kami sebagai warga negara tidak ingin adanya dugaan peradilan sesat itu terjadi di kota Palembang ini, apalagi terhadap klien kami, keluarga dari para tersangka ini, karena mereka ini anak-anak. Jadi itu harapan-harapan kami. Dan dari apa yang kami sampaikan,
kami tadi sudah sangat mendukung pihak terkait untuk artinya mengungkap ini, dan kami akan berupaya juga untuk berkomunikasi dengan keluarga korban, apakah melalui kuasa hukumnya nanti untuk secara bersama-sama mengungkap kasus ini. Apabila memang ternyata mereka terbukti secara hukum bersalah, hukum seberat-beratnya sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena perbuatan tersebut perbuatan yang kejam, yang keji, yang zalim. Tidak akan kita biarkan itu. Dan kami masih mempertanyakan apakah metode pembuktian scientific crime investigation itu, artinya metode pembuktian dengan mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, apakah diterapkan dalam permasalahan ini? Karena kalau hanya didasarkan pada pengakuan-pengakuan saja, itu hanya terakhir. Kalau ini kan menurut kami tidak terlalu sulit. Mana bukti DNA? Karena diperkosa ada sperma. Mana bukti sidik jari? Karena dipegang-pegang segala macam. Ini yang tidak kami lihat, tidak kami dengar. Karena kami untuk mengakses, kami baru mendapatkan kuasa. Kami hanya khawatir karena peradilan anak ini sistemnya cepat. Karena kami tidak dapat akses kepada para tersangka, bagaimana pembelaan kami? Untuk itu kami speak out ke pihak terkait. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum ini kami tutup, silakan, karena kita ada kawan-kawan pers ini kan ada yang dari media TV, elektronik, TV, cetak ataupun online. Jadi kalau ada yang bertanya, mungkin kita dari media TV dulu kan, kemudian silakan dari media cetak, kemudian dari media online, satu-satu silakan untuk bertanya. Terima kasih. Ya, siap. Kenapa? Jangan Pak ya? Ya, silakan. Artinya secara tidak langsung jumpa pers ini dilakukan untuk dalam tanda kutip menyanggah keempat tersangka yang telah ditetapkan polisi dan sekarang masih 21. Yang kedua, dalam kasus ini kami juga di hari kejadian, hari setelahnya pernah mendatangi rumah 3 terduga pelaku, tapi bukan di luar dari ini. Kita tanya ke RT-nya, 3 warga itu kan yang dijemput keesokan hari dari setelah kejadian. Tapi setelah pas pengumuman dari polisi, ternyata ketiga orang itu yang terduga atas yang saksi itu dipulangkan lagi ke rumah. Dari pihak pengacara apakah juga mengetahui informasi bahwa sebelum keempat tersangkanya hanya ditetapkan sebelumnya dibawa dan ada saksi-saksi lain yang juga dibawa ke kasus ini? Ya, jadi begini ya, ini dari investigasi kami. Setelah terjadinya ini analisa kami ya. Setelah terjadinya pembunuhan, diketemukan mayat, pihak penyidik melakukan penyelidikan dan mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu dapat dari siapa? Ada salah satu orang saksi yang dekat dengan korban. Itu perempuan ya saksinya ya. Dari hasil investigasi kami, setelah mungkin saksi ini ditanya-tanya oleh pihak penyidik, adalah pernyataan bahwa saudara IS ini bertemu terakhir dengan pihak korban. IS ditangkap pada hari Selasa. IS ditangkap pada hari Selasa, ditanya-tanya, menyebutkanlah 3 orang saksi tadi. Bukan saksi, 3 orang saksi itu pelaku. Mereka dituduh pelaku, kemudian ditangkap, dipertanyakan juga. Ya kami artinya mengapresiasi tindakan kepolisian karena ingin cepat. Ditanya-tanya 2 orang mengaku tidak, tetap mengaku tidak, tetap kami tidak. Yang 1 orang itu karena ada kata-kata ini, saudara IS ini sudah bilang kamu pemerkosa, kamu yang bunuh, akhirnya dia merasa sakit hati, kesal dan merasa tersudut. Bukan saya Pak pelakunya, seperti itu ya. Bukan saya Pak pelakunya. Sebenarnya pelakunya itu si IS itulah. Tahu dari mana kamu? Karena begitu dia ketemu saya, dia membisikkan saya habis memperkosa. Itu yang kata media yang katanya dengan bangga tadi. Ternyata setelah disidik, di BAP, ikut juga rekor, ternyata seperti yang disampaikan oleh tadi itu tidak benar. Kami ada, pernyataan itu ada.
Tapi karena anak-anak mungkin nggak kami perlihatkan ini. Semua yang terlibat, korban, pelaku, saksi, ini semuanya anak-anak di bawah umur semua. Itu Pak. Yang tiga, karena tadi disebutkan di cross check dengan pihak tersangka IS tadi, akhirnya mereka pulang, si IS ditanya lagi, menyebutlah tersangka yang 3 orang anak ini. 3 anak ini ditanya juga di pihak kepolisian tadi yang Bapak dengar apa keterangan mereka waktu di BAP. Itu yang terjadi. Nah, sekarang saya cerita fakta. 3 orang ini, saksi yang pertama tadi, itu pergi dari rumah sekitar pukul 12:30. Tadi kan sudah saya sampaikan. Sampai di Kukep, Udah Kepang. Itu belum mulai acara. Itu fakta yang terpisah. Fakta yang lain, tadi saya sampaikan kan, 2 orang tersangka tadi ada ikut jalan santai, yang 2 latihan karate tadi, mereka kumpul sekitar 12:30, mampir dulu ke rumah ibu ya, orang tuanya A tadi, minta duit, kemudian pergilah ke sana. Sampainya pada saat ada tari anak-anak, bertemulah yang 4 orang ini dengan 3 orang ini, dan sejak bertemu tidak kemana-mana. Saling kenal nggak mereka ini antara 3? Ada yang kenal, ada yang tidak. Ada yang kenal, ada yang tidak. Di antara mereka ini ya, antara 3 sama 4 ini ya. Dalam perjalanan sekitar jam 2 lebih, ada 2 orang lagi saksi yang juga menyatakan si IS ini ada. Mereka apa kegiatannya? Beli rokok, orang 6 ada. Jadi kami ada semua bukti itu Pak. Terakhir fakta yang tadi, yang saksi utama tadi yang menyatakan, yang perempuan tadi kan, yang pertama kali ditangkap ya, itu datanglah ke Kukep, tapi tidak sendirian. Dia datang bersama lebih kurang 3 atau 4 orang saksi. Dia datang ke rumahnya, kemudian dari rumah saksi tersebut menuju Kukep sekitar jam 2 lewat. Jam 2 lewat mereka jalan, nyampai di Udah Kepang lebih kurang pukul 3 kurang 15 tadi Pak. Jadi bagaimana dia ketemu? Bisa ceritakan kalau keterangannya. Saat dia datang, duduk, mereka saksi ini, si saksi yang satu melihat korban, didatanginlah korban, disampaikanlah kepada korban, ada saudara IS, yuk kita cari. Itu keterangannya ya. Dicarilah katanya, bertemulah dengan korban, dengan saksi, dengan tersangka. Dari situlah dia pulang lagi ke sini katanya, dan tidak tahu kemana mereka ini perginya. Nah tapi pertanyaannya tadi itu, bisa nggak dalam waktu setengah jam? Kalau itu memang terjadi, itu dilakukan pembunuhan, pemerkosaan oleh 4 itu. 1. Yang kedua, kita ini ada saksi, si IS ini tidak kemana-mana. Nonton Kukep itu terus, sampai pulang. Nah itu yang terjadi ya, artinya tinggal memang pembuktian. Nah cuma bagi kami begini, dengan yang terang seperti jelas ini, dikonfrontasi saja, didiskusikan saja dengan kami. Misal dengan pihak kejaksaan, apa buktinya? Kan tidak hanya ini saja buktinya. Buktinya juga kan, coba kawan-kawan wartawan, sepengetahuan kawan-kawan wartawan, diketemukan pukul berapa mayatnya? Pukul 1 kan di media? Berdasarkan keterangan polisi. Pukul 1. Nah, Bukan media kan? nah iya, maksudnya kami nonton di media kan pukul 1. Berarti dari pukul 12 ke pukul 1 pembunuhan. Lah mereka kan belum sampai. Ada saksinya. Mereka pergi dari rumah itu. Ada yang katanya saksi yang ketemu sama korban di Kukep itu? Ya ini yang saya ceritakan yang perempuan tadi. Iya yang perempuan tadi. Seandainya itu pun ada, makanya saya katakan ya, seandainya itu pun ada, kita ikuti itu, kan 3 kurang 1/4 Pak. Kejadian itu. Ada nggak kami buktinya? Ada. Kami ada tangkapan foto. Pada saat pidato itu pukul 14.44. Artinya tari mulai pukul 14.45. Keterangan saksi yang nyatakan ketemu itu, keterangan kawan-kawannya yang nyatakan ketemu, sampai di Kukep apa? Pada saat tari wanita dewasa. Nah tari wanita dewasa itu mulainya 14.45 sampai pukul 15. Berarti pada saat itu siapa? Almarhum hidup, almarhum kan?
almarhumah. Nah, itu ya. Nah, makanya kami yakin, Pak. Kami yakin bahwa mereka bukan pelaku. Karena didukung bukti-bukti. Nah, tapi agar persoalan ini maksud kami itu bisa jalan, bisa artinya tidak. Ini kami harus sampaikan dulu, Pak. Karena ini menyangkut kasihan mereka. Sekarang pihak keluarga, pihak korban sudah jelas di mana-mana mereka pelaku, ada kelainan, inilah itulah. Siapa yang akan memperbaiki itu nanti? Maka kami harus sampaikan ini. Kewajiban kita bersama, maksud kami sebagai masyarakat juga. Yang kemarin ikut juga hanya menyampaikan berita yang sepihak, karena belum pernah ada berita dari sini. Kami juga bukan baru sekarang mau cerita, karena pada tanggal 18 itu kami baru mulai mencari-cari. Karena kami juga khawatir, Pak. Tidak mau kami hanya menyampaikan saja ya. Nah itu ya. Silakan kalau ada yang lain. Ya nanti silakan. Terkait tadi kan ada rentang waktu yang kita yakini bertentangan dengan apa yang sudah diselidiki oleh polisi. Tapi kan berdasarkan keterangan polisi setelah melakukan hubungan mereka memang kembali ke Jakarta. Waktu itu tadi. Kedua, tadi disebutkan bahwa imam ini disebutkan oleh 3 orang tadi. Berdasarkan polisi yang wawancara pada saat itu, imam yang menyebutkan 3 orang ini, 3 orang ini menyangkal dan akhirnya menceritakan. Awalnya memang ini, nah itu tadi agak bertentangan dengan. Tidak, Pak, benar itu. Imam IS. Memang imam yang diamankan pertama. Iya. Oh, itu ya. IS dulu. Kan saya bilang tadi ada saksi dulu satu. Nanti dilihat rekamannya. Ada saksi dulu satu yang dekat dengan korban. Setelah ditanya-tanya, selasanya baru si IS ditangkap. IS ditangkap, ditanya-tanya, menyebutkanlah yang 3 orang tadi. 3 orang ditanya-tanya, mengelak. 1 orang menyatakan si IS pelakunya karena dibisiki. Kan gitu. Setelah proses ini berjalan, ternyata itu hanya omongannya saja. Karena kenapa? Tadi sudah disampaikan. Artinya itu tidak ada sebenarnya. Tapi kan harusnya tidak hanya berdasarkan pengakuan. Makanya saya tadi sampaikan. Ini kan sebenarnya kan harusnya kan mudah perkara ini. Kan harusnya bisa ada sperma, ada sidik jari, ada fakta yang terjadi selain kematian, ada acara. Nah sekarang saya mau tanya, apakah pihak di BAP itu ada waktunya berjalannya acara tersebut? Kapan dimulai, kapan selesai, sehingga bisa tahu kapan mereka datang, kan gitu. Kita kan nggak bisa, Pak, lebih kurang sekian, karena cerita saksi seperti itu, Pak. Tapi ternyata berbenturan. Kami datang sekitar jam 2, loh. Kamu datang bukan jam yang kami tanya. Pada saat kamu datang, saat itu acara kuda kepangnya apa? Ada gitu. Ternyata mereka tidak menonton tari anak-anak, tidak menonton tari barong. Artinya setengah 3 belum datang mereka. Mereka nonton, tidak nonton pidato, mereka nonton pada saat tari dewasa wanita. Nah, tari dewasa wanita menurut penjelasan pelaksana acara itu dimulai setelah pidato Pak RT. Pidato Pak RT selesai lebih kurang 14.45. Nah, itu Pak ya? Silakan. Pak, ini kan kata polisi kemarin itu ada anak di bawah umur itu keluarga yang minta direhabilitasi, Pak. Apakah benar atau tidak? Dan terus upaya kalau memang ada Bapak tadi bilang ada tidak sesuai fakta, upaya apa yang akan dilakukan pihak keluarga dalam hal ini, Pak? Ya. Apakah melapor ke propam penyidiknya atau pra peradilan atau seperti apa langkah-langkah selanjutnya? Jadi kami sekarang tetap sambil mengkaji, berusaha berkoordinasi, berkomunikasi, sebagaimana harapan kami tadi. Pertama, hentikan penuntutan. Apabila dihentikan penuntutan, mereka bebas. Untuk itu kami siap berdiskusi. Kalau memang menurut pihak kejaksaan, penuntut umum, ini tetap layak, silakan. Kami membela artinya lewat di pengadilan. Pra peradilan? Enggak. Kalau pra peradilan, Pak, itu kalau kasusnya sudah masuk pengadilan, gugur. Jadi kami akan mengkaji juga apakah masih cukup waktu. Karena ini kan sudah di kejaksaan. Begitu kami gugat pra peradilan, kalau masuk perkaranya ya gugur. Berarti hentikan penuntutan bisa Satu, bisa.
Bisa kalau memang tidak cukup bukti. Nah, apakah ini cukup atau tidak? Silakan sama-sama. Makanya kami ingin diskusi satu. Kemudian yang kedua, tindakan-tindakan lainnya, apapun yang bisa kami lakukan apabila kami anggap perlu, nantinya akan kami lakukan. Ya, artinya termasuk kami memohon kepada seluruh terkait, karena sekarang kami akses kami ke pihak tersangka itu, baik korban, baik kami PH, terkesan kami tidak dibukakan akses. Karena kami mau ke rehab, kan kami mau bertanya kepada 3 orang itu untuk pembelaan mereka. Menurut rehab harus ada izin daripada pihak kejaksaan. Kami ke kejaksaan, ini orang tua mereka dan kami. Itu tadi yang kami sampaikan, ada rapat, ada koordinasi, kami dari pagi, siang, sore 3 kali, masih juga tidak bisa ketemu. Ada apa? Kami hanya bertanya ada apa. Kalau memang tidak bisa, kami akan secara rame-rame, keluarga, kami kuasa hukum, pihak yang mungkin bersimpati dengan persoalan ini agar terbuka. Ini kami minta cuma terbuka saja, Pak. Kalau memang anak-anak mereka ini bersalah, ini saya pribadi kuasa hukum, saya juga ya hukum seberat-beratnya sesuai aturan hukum yang ada. Itu maksud kami. Kami tidak juga nih, karena kami bukan, kalau hanya untuk meringankan, kami bukan di situ kapasitas kami. Mereka bukan pelakunya, Pak, sekarang. Pak, itu. Artinya, mohon ketegasan Bapak, artinya ini salah tangkap atau ada rekayasa hukum dalam kasus ini? Itu dugaannya. Jadi kalau apakah ini salah tangkap, apakah ini rekayasa hukum, kami artinya belum sampai ke situ, Pak, kesimpulan kami. Karena ini kami didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Tadi juga kami sudah kemana-mana artinya mencari, itu tidak ada. Makanya termasuk kami tadi kan bertanya kepada para wartawan, ada tidak scientific crime investigation itu, ada tidak hasil DNA mereka di tubuh mayat, ada tidak sidik jari mereka di tubuh mayat, siapa yang mukul, siapa yang cekik atau menjerat itu, karena mereka kan katanya dibekap. Loh, luka itu dari mana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kami. Itu yang harus dijelaskan. Itulah yang menurut kami tadi fakta-faktanya bertentangan dan tidak berkesesuaian. Faktanya, ya ini bukan lapangan, Pak. Ini menurut penjelasan dari dokter forensik. Itu, lukanya itu. Tidak ada cengkraman di tangan. Kalau memang mereka dipegang, ada cengkraman seharusnya menurut kami. Kemudian di lokasi tadi waktunya memang kalau ada, kenapa coba nggak dipraktekkan saja di lapangan? Nah itu ya. Masih ada? Silakan. Ya, silakan. Dari mulai 4 pelaku terduga pelaku ini diamankan dan di BAP sampai ke gelar perkara kasus termasuk dengan mereka ulangnya itu pihak keluarga dilibatkan atau diikut sertakan sama penyidik. Kalau pihak keluarga memang ada, Pak. Cuman pada saat mereka sudah ngaku, gitu ya. Ini Bu, ada tidak pada waktu pemeriksaan yang mendampingi? Apa? Rekonstruksi. Nah, waktu rekonstruksi ada. Rekonstruksi, Pak. Rekonstruksi itu waktu di Polres ya. Waktu pemeriksaan nggak ada. Ya. Jadi ikut BAP tanda tangan Bu? Sudah. Tapi itu sudah diwawancara dulu baru kami dipanggil. Nah, tetapi gini Pak ya, makanya saya sampaikan lagi, speak up mereka anak-anak itu tidak mengakui, tadi kan sudah diceritakan. Kemudian, walaupun mereka nandatangani berita acara pemeriksaan, pada saat limpahan tahap 2 ke kejaksaan, mereka menyatakan pelaku tersangka itu bahwa kami tidak ada melakukan itu. Sudah dinyatakan lagi untuk ada berapa tersangka itu. Nah, itu yang terjadi ya. Makanya sekarang ini maksud kami fasenya bahwa mereka tidak mengakui itu. Mereka bukan pelakunya. Silakan. Para pelaku tidak mengakui termasuk orang tua yang ada saat ini. Iya. Berarti pada saat pemeriksaan keluarga tidak ada. Pada saat pemeriksaan itu kan mereka di. Atau ada kuasa hukum yang mendampingi. Nah ini kami belum jelaskan. Ada kuasa hukum yang menghubungi kamu. Oh, ada yang dari pihak kepolisian ya yang mendampingi ya. Yang ditunjuk ya. Nah, gitu Pak. Ya, ada lagi? Cukup ya? Oke ya. Mungkin demikian ya kawan-kawan ya. Terima kasih kehadirannya.
kami ucapkan besar-besar. Kemudian kepada pihak keluarga korban juga kami mohon maaf apabila hal ini mungkin menjadi duka yang bertambah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.